Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini kita akan bahas isu yang penting sebenarnya ya, tapi tampaknya isu ini sedikit tenggelam begitu ya, tidak dibahas di medsos begitu ya, karena saat ini medsos sejak kemarin sih sebenarnya medsos tengah sibuk dengan kasus berita-berita kasus Menteri Agama yang itu menggonggong ya. Maksud saya Menteri Agama yang menyamakan azan dengan gonggongan, salah. Jadi ini kemudian agak tertutupi lah isu ini ya, apalagi kalau bukan isu pemilu diundur. Sebenarnya sudah dicetuskan oleh Caimin ya, Muhaimin Iskandar beberapa hari yang lalu, tapi ini belum ramai diperbincangkan karena kasus Menteri Agama tadi, dan hari ini isu ini kembali mencuat, menghangat ya, karena tampaknya ini terus dukungan terus digalang rupanya ya, karena kemudian beberapa ketua umum partai politik sudah mulai bersuara begitu. Contohnya Erlangga Hartarto yang pada bulan Januari lalu tidak sepakat jika pemilu diundur, karena memang sudah disepakati ya, DPR dan pemerintah sebenarnya sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilakukan Februari 2024, tapi entah mengapa ini muncul lagi usul diundur begitu ya, pemilunya 1 sampai 2 tahun lagi menurut Muhaimin dengan alasan pandemi. Yang terbaru ini Ketua Umum PAN ya, Zulkifli Hasan juga mengatakan sepakat begitu ya, diundur. Alasannya juga pandemi, bahkan menyebut-nyebut Ukraina, Rusia dan Ukraina dan lain sebagainya begitu ya. Nah, pertanyaannya ini tentunya orang jadi tambah bingung, kalau pemilu jadi diundur ini bagaimana, produk hukumnya apa begitu. Misalkan dengan Perpu ya, kalau Perpu apakah bisa menggantikan undang-undang dasar begitu kan, tentunya nih jadi pertanyaan. Selain itu yang menjadi pertanyaan saya terutama ini, saya saya baca di Yusril Iza Mahendra juga berpendapat ya, tadi saya baca di media, jika presiden kemudian misalnya jabatannya diperpanjang oleh MPR DPR, bagaimana dengan jabatan MPR DPR sendiri? Masa iya anggota dewan ini akan memperpanjang masa jabatannya sendiri begitu? Nah, ini masih banyak juga aspek lainnya ya. Kita akan membahasnya saat ini dengan Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum Bang, udah lama nggak berjumpa ini, bersuara lagi nih Bang. Gara-gara Waalaikumsalam Rahma Sarita, juga semua pemirsa dari Realita TV. Terima kasih sudah ketemu lagi dengan saya. Ini saya sengaja memilih latar belakang tentara kolonial, fotonya di sini nih. Iya, apalagi pakai gelap-gelap gitu, jadi misterius gitu. Iya, ini kan acara gelap-gelapan. Kolonial ini, Indonesia ini 3,5 tahun dijajah oleh negara kecil yang tidak terlalu cerdas sebenarnya. Tapi karena apa? Karena kita goblok-goblok bangsanya. Jadi 3,5 abad dijajah itu gampang gitu. Ya, terima kasih. Gimana Rahma? Ya ini Bang, soal pemilu diundur ini kan orang jadi bertanya-tanya ini, tampaknya ini sudah semakin serius. PAN, PKB, Golkar setuju, begitu ya. PDIP belum, tapi ini masih menolak ya. Tapi kan Golkar tuh tadinya juga menolak loh, tapi jadi agak ketir-ketir, jangan-jangan nanti berubah begitu ya. PKS sudah konsisten sepertinya ya menolak, Nasdem juga menolak, tapi ya namanya politik kan, seperti bola itu bundar katanya kalau di olahraga. Silakan ini Bang Syahganda. Ya, jadi memang isu anjing menggonggong yang disampaikan oleh Menteri Agama itu adalah sebuah strategi untuk mengkelabui ya, agar masyarakat terjebak pada isu itu. Tapi sesungguhnya isu yang terpenting pada minggu-minggu ini yang memang dikeluarkan oleh rejim Jokowi adalah bagaimana mereka bisa quote and quote melanggar konstitusi ya, memperpanjang jabatan Jokowi dengan bagi-bagi kekuasaan kepada orang-orang yang mendukungnya. Ya, kalau misalkan kita lihat kemarin statement dari Partai Demokrat ya, Andi Arief itu menyatakan bahwa sesungguhnya itu bukan kemauan partai-partai itu, tapi adalah kemauan Jokowi yang memang ingin 3 periode atau setidak-tidaknya diperpanjang sampai 2027. Karena apa? Karena hampir semua statement-statement yang keluar dari pimpinan-pimpinan partai itu untuk sebuah rencana yang sangat krusial bagi bangsa ini itu tidak berbasis riset sama sekali dan tidak berbasis ilmu pengetahuan sama sekali. Ya, kita melihat aja itu lontaran-lontaran itu kan, misalkan Ketua Umum Golongan Karya mengatakan ya akan menyampaikan kepada Presiden aspirasi perpanjangan partai dari petani kelapa sawit
di mana, di Siak, berapa orang. Itu kan bukan hasil riset bahwa rakyat Indonesia memang menghendaki adanya sebuah perpanjangan. Karena apa? Karena itu gampang dibenturkan. Kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli mengatakan karena ada perang di Ukraina. Ya kan, yang satu karena petani kelapa sawit, yang satu karena perang di Ukraina. Dan ekonomi sangat buruk, kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, itu alasannya. Yang ketiga kata Muhaimin karena ekonomi membaik. Udah bertentangan dengan si Zulkifli Hasan, ya harus dipertahankan. Jadi sebenarnya dari ketua-ketua partai ini sama sekali tidak berbasis riset, tidak berbasis sebuah sebuah adanya indikasi besar di mana rakyat Indonesia memang menginginkan kita melanggar konstitusi kita yang menyatakan bahwa presiden itu hanya 2 periode per 5 tahun, ya itu dengan suatu research yang signifikan. Nah ini yang rakyat harus melawan, gitu loh. Nggak boleh diserahkan kepada anggota-anggota DPR dan kemudian menjelma jadi MPR nanti untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar seolah-olah mereka langsung memutuskan Jokowi bisa diperpanjang sampai 2027, yang informasinya saya dengar nanti Jokowi Puan ya, karena strategi akhirnya itu adalah kemudian Puan masuk dengan wakil presiden ya, akan diperpanjang sampai 2027 atau bahkan mungkin 3 periode. Itu maksud saya ini kok kenapa bangsa ini selalu mengulangin sifat-sifat kolonialisme ya, yang ingin berkuasa panjang gitu loh, yang tidak mau tunduk pada sebuah kesepakatan masyarakat dan rakyat Indonesia gitu. Kok nggak mau lengser begitu ya? Dari dulu. Lengser. Dulu Pak Harto 32 tahun baru mau lengser begitu ya. Ya, itu ada bakat-bakat itu yang berulang terus-menerus. Itu maksud saya, makanya saya foto di belakang Anda ini, foto di belakang saya, maksud saya, itu kan gambar tentara kolonial semua itu. Ya kan? Tentara Belanda itu. Itu nunjukin bahwa memang kita ini begitu, bangsa ini kenapa orang udah bicara metaverse, orang udah bicara hidup di dunia digital yang sangat canggih. Ini bangsa masih bulak-balik urusan kebodohan dan kebodohan. Ini problemnya. Apalagi, ini kalau dibilang kebodohan entah apa lagi ya, alasannya pandemi begitu ya. Padahal semua tahu ketika pandemi lagi gencar-gencarnya, lagi belum ada vaksin waktu itu, pilkada masih jalan-jalan aja tuh. Pilkadanya. Dan ketidak konsistennya begini. Kenapa orang presiden ingin mempunyai diskresi ya, tidak melalui demokrasi ya, seenaknya begitu, tapi dia tidak memberi kesempatan kepada seluruh jajaran gubernur seperti Anies Baswedan misalnya, ya kemudian bupati-bupati wali kota yang belum berakhir itu akan ditunjuk oleh mereka. Itu kan juga menunjukkan berpikir yang tidak konsisten gitu loh. Yang satu ditunjuk, ya kan diganti, maksud saya PLT. Mau diganti, ya diganti PLT. Ya kalau misalkan kita nggak mau pemilu, ya Jokowi kita PLT-kan dulu, nggak apa-apa gitu loh. Misalkan seperti itu. Tapi kembalilah kepada konstitusi, karena konstitusi itu membatasi. Nah, oleh karena saya kemarin membuat statement agar referendum. Nggak boleh cuma DPR MPR ini. Harus ada referendum ya untuk menentukan boleh atau tidak boleh diperpanjang. Sekaligus saya bilang dimasukkan klausul kedua opsinya, jangan hanya diperpanjang. Karena juga harus ada opsi diperpendek. Bisakah kita buat referendum pada tahun ini ya, pada saat habis G20 ya, Jokowi oke, nomor 1 rakyat Indonesia setuju diperpanjang sampai 2050, udah sampai meninggal atau sampai apa semua kita ini meninggal, pokoknya seumur hidup. Atau opsi kedua, Jokowi berakhir masa jabatannya 2022. Oke, kita lepas ke masyarakat. Masyarakat se-Indonesia 270 juta jiwa, dikurangin ini yang tidak memilih, itu jejak pendapat, referendum. Kalau memang referendumnya itu mengatakan Jokowi perpanjang, silahkan. Tapi rakyat loh, bukan MPR yang bersidang untuk amandemen. Ya, karena semangat konstitusi kita yang asli, pasal 37 dulu, Undang-Undang Dasar 45 yang asli adalah konstitusi ini hanya bisa dirubah melalui referendum. Itu loh, kita spiritnya kita ambil itu, nggak apa-apa, referendum. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, quote and quote gitu. Karena kayak Brexit begitu ya, ketika keputusan di Inggris Brexit, ya Pak, itu referendum begitu kan rakyat. Referendum, Brexit itu referendum dia, itu padahal dia tidak maksud saya gini, itu kan win-win aja, dia bersama dengan
Eropa itu bukan dia kedaulatannya hilang, dia tidak hilang, cuman dia ingin lebih mandiri, tapi mereka minta rakyatnya menentukan referendum Brexit. Nah ini juga referendum aja. Karena kalau referendum tentunya ini berbasis data ya, bukan diwakili. Sejak kapan Indonesia ini yang penduduknya ratusan juta diwakili oleh Kabupaten Siak? Ya itu makanya maksud saya sekelas Golkar ya tidak berbasis data ya, artinya cuma segelintir orang kemudian dieksploitir ya ketika minyak goreng hilang di pasaran ya, seolah-olah ada kepuasan masyarakat, tapi kan kepuasan masyarakat yang lain mana? Yang ketika ngantri di suasana pandemi, ngantri di mana-mana minyak goreng, ngantri tahu tempe yang makin mahal, kemudian ngantri sebentar lagi gula, sebentar lagi daging yang akan naik semua. Itu masa itu rakyat itu dianggap semuanya itu adalah puas dan pengen Jokowi 3 periode. Itu kan sinting. Ini juga dikutip oleh Zulkifli Hasan ya dalam konversinya bahwa memang kepuasan masyarakat itu 73% lebih menurut survei Litbang Kompas. Iya, maksudnya kan gini, itulah makanya karena kita itu ada sebuah kontradiksi ya di lapangan ya. Jadi gini kan, survei ini kan saya ahli survei, saya doktor survei kuantitatif. Ya kalau di UI saya lulus itu mungkin saya salah satu-satunya mungkin di ilmu sosial yang melakukan survei kuantitatif. Ya, riset saya kuantitatif. Jadi saya ngerti survei itu bisa diatur. Tanggalnya dimundurkan sebelum ada kelangkaan kebutuhan pokok kemarin. Jadi survei tahun berapa, kemudian bagaimana merekayasa survei misalkan, itu bisa aja. Nah supaya survei itu sekarang itu karena ini gunting, yang kita ini sebuah bangsa ini nanti dianggap kayak Soekarno dulu, ya melanggar Undang-Undang Dasar 45 pada saat mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Ya Soeharto juga dianggap melanggar MPR, makanya dia dibuat TAP MPR. Kita jangan ulangin itu, maka kita referendum. Ya, kan presiden kita ini yang dianggap baik menyelesaikan periodenya secara baik itu kan udah bagus, 2 ada, yaitu Megawati Soekarno Putri dan SBY. Ya, tidak dibully, turun dari jabatan, tidak dibully, tidak dikejar-kejar. Kan kasihan Soekarno kan pada akhirnya ketika turun dari jabatan dia dipenjara dalam kurung quote and quote di rumah, di tahanan rumah. Ya, kemudian Soeharto pada saat meninggal dia dianggap sebagai bapak koruptor, bukan bapak pembangunan. Ya, TAP MPR mengatakan mengusut seluruh korupsi-korupsi keluarga cendana. Ya, itu kan sakit. Nah, kenapa kita ulangin lagi? Kenapa kita tidak tunduk pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur kita? Ya, memang Megawati beberapa waktu lalu. Ya, Bang Syakanda, seandainya isu ini terus bergulir menguat begitu ya, saat ini baru PDIP, PKS, Nasdem, Demokrat dan P3. Maksudnya gimana PDIP? So far masih menolak kan saya lihat. So far masih menolak kan, tidak setuju tadi itu PDIP, PKS, Nasdem, Demokrat, P3 belum ada statementnya. Tapi ini kan masih dinamis ya, bisa berubah. Apalagi kalau puannya dijadikan wapres, sangat mungkin kemudian PDIP setuju. Seandainya isu ini terus menguat dan akhirnya masyarakat kita lagi disibukkan dengan wayang, dengan anjing menggonggong dan lain-lain, tiba-tiba tengah malam DPR-nya ketok palu nih, gimana nih? Iya, makanya kan gini kan peristiwa ketok palu ini kan sudah dilakukan otokritik oleh yang mulia Bunda Megawati Soekarno Putri pada saat perayaan ulang tahun PDI beberapa waktu lalu, 2 bulan lalu kalau nggak salah. Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa DPR ini kerjanya banyak melanggar konstitusi, membuat undang-undang melanggar konstitusi. Kata Megawati sebagai partai juara 1, oke? Kata Mahkamah Konstitusi, ya DPR ini sama pemerintah melanggar konstitusi ketika dia membuat undang-undang Omnibus Law. Ya, karena Omnibus Law kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan melanggar konstitusi, ya, inkonstitusional. Nah, berdasarkan itu menurut ilmu-ilmuwan ahli penelitian seperti Karl Popper misalkan yang mengatakan tentang teori falsifikasi, kita sudah bisa memfalsifikasi ya bahwa yang namanya DPR ini tidak punya kredibilitas
yang cukup untuk mewakili publik dalam hal-hal seperti ini, ya, karena banyak melanggar konstitusi. Nah, oleh karenanya kita berharap bahwa udahlah untuk urusan sekrusial ini supaya bangsa ini jangan tersesat ke jalan yang salah, saya mengusulkan referendum. Nah, referendum ini nanti diawasin oleh seluruh dunia internasional, baik G20 yang nanti akan bersidang, kita akan minta kepada mereka untuk menjadi pengawal pemilu, jejak pendapat maksud saya, kemudian minta PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa dan lain-lain. Kita hormati keinginan Jokowi untuk 3 periode, nggak apa-apa. Tapi kita hormati juga keinginan rakyat referendum. Apakah memberi kesempatan kepada Jokowi 3 periode atau perpanjangan itu? Karena kita akan melawan konstitusi lagi gitu loh. Ya, karena kan pemilihan itu di tangan rakyat ya, sudah harusnya rakyat Iya. yang memilih begitu ya, karena Silakan rakyat. Karena kemarin Iya. itu rakyat memilih Jokowi untuk 5 tahun, begitu kan ya? 5 tahun, 2 kali, dan undang-undang dasar kita hanya menyatakan orang boleh 2 kali 5 tahun. Iya. Kalau dia mau lebih dari 2 kali 5 tahun, ikut lagi pemilu jadi wapres. Jadi Jokowi bisa aja besok pasangan dengan Anies Baswedan atau Prabowo atau siapa gitu, dia jadi wapres. Nggak apa-apa, seperti Putin di Rusia. Putin kan di Rusia kan presiden 2 periode. Kemudian dia itu jadi wapresnya Medvedev. Ya kan 1 periode. Habis jadi wapresnya Medvedev, dia ikut lagi lomba jadi capresnya Rusia. Sekarang tambah lagi 2 periode dia capres presiden di Rusia. Jadi sebenarnya Jokowi sah-sah aja. Yang penting jangan melanggar konstitusi, itu maksud saya. Nah iya, apalagi sebenarnya kalau tidak ada yang ditakutkan sebenarnya ya referendum saja begitu ya. Referendum, apalagi opsi karena sebenarnya saya pengennya dalam referendum itu kita tahu ya rakyat ini sebenarnya udah muak atau jijik sama Jokowi atau sudah masih senang. Jadi bukan survei, benar-benar satu-satu ditanya, terukur. Kita sensus lah, kita sensus namanya itu. Pertanyaannya juga jelas ya, nggak ada pertanyaan framing, cuma yes atau no saja begitu kan. Betul, apakah Anda mau? Jangan-jangan sekarang 90% rakyat itu pengen Jokowi turun 2022. Gitu loh. Itu kan harus kita tes. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi memang saat ini yang menjadi saya khawatir adalah publik mudah mulai apati, disibukkan dengan hal lain. Sebenarnya ada lagi isu yang tertutupi juga dengan wayang dan menggonggong ini, yaitu 0% juga ditolak kan itu. Ya makanya kan gini. Tapi udah tidak dibahas gitu karena yang bahaya itu kan ketika Soeharto ya dulu ingin terus menjadi presiden seumur hidup. Ya. Jadi waktu datanglah tokoh-tokoh bangsa, dulu masih ada tokoh bangsa, sekarang kebanyakan tokoh bangsat kan. Tentu tokoh bangsa banyak, M.H. Ainun Najib, kemudian K. Haji termasuk Gus Dur, kemudian Nurholis Majid, kemudian ada Kiai Sepuh yang dari Makassar itu ya. Datang ke Pak Harto, Pak Harto ini mahasiswa apa semua sudah demo minta reformasi. Oh gitu toh kata Pak Harto. Reformasi artinya apa kata Pak Harto. Nah terus Nurholis Majid bilang, Pak Harto itu reformasi, artinya mahasiswa dan masyarakat minta Pak Harto turun. Gitu. Kaget Pak Harto, karena dia itu dinina bobokkan bahwa dia itu di dalam elit kekuasaannya itu, semua bilang, wah Pak Harto ini adalah bapak pembangunan, Pak Harto harus presiden seumur hidup, perekonomian tumbuh, infrastruktur bagus ini, ekonomi masyarakat kecil bagus apa segala. Nah ini kan selalu berulang. Ya orang-orang di sekitar Jokowi pasti akan bilang pada Jokowi, Pak minyak goreng aman Pak, aman nggak usah takut Pak. Padahal minyak goreng langka. Ya kemudian Pak aman Pak, tempe-tempe sekarang udah beredar lagi. Tempe-tempe makin kecil. Saya tadi makan tempe makin kecil-kecil. Ya kan kemarin saya perjalanan beli tahu makin kecil juga. Daging ya kan? Gitu. Terus proyek-proyek aman Pak. IKN aman, sukses, Pak, kereta cepat sukses. Apa akan 3 periode. Ya kan, nah, tapi kan mereka mau cincai-cincai, mau enak-enak aja di ini. Nah, ini kan mainan siapa gitu loh. Inilah bahayanya bangsa ini. Jadi usul saya sih kembali ke poin itu, satu-satunya jalan ya kita supaya keinginan Jokowi ini jangan kita ganjal ya. Satu-satunya jalan tuh ya referendum, tapi ditambahkan satu opsi kedua. Ya kan, apakah rakyat Indonesia setuju Pak Jokowi mundur tapi tahun yang 2022? Diundur ya, jadi diperpanjang ya sekaligus pilihan diundur juga kan, itu fair ya, kan itu pilihan. Diperpanjang versus diperpendek. Gitu loh. Jadi fair kan, ada isu diperpanjang,
ada isu di pendek, jangan Atau rakyat tetap kemudian harusnya 3 dong pilihannya. Atau tetap 2024. Ya, oke, good Fair, lah, harus 3 lah, betul. Yang Rahma pintar selalu, ya nggak? Ya biar fair begitu ya. Tetapi saya ragu ya soal referendum itu digolkan karena ya rasanya secara logika mana berani begitu ya dilepas ke publik, kan ini mainnya selalu dalam elit-elit saja. Dan yang bikin Pasti mereka nggak mau. ya Ini itu. kan saya cuma menyuarakan kemauan rakyat. Gitu. Rakyat ini harus menuntut. Jangan rakyat itu cuma menuntut soal anjing menggonggong. Karena itu penyesatan isu anjing menggonggong itu. Ya kan? Karena barisan Orang tersinggung anjing pasti ya dengan azan dibegitukan, tapi jangan sampai lengah ada agenda di balik itunya ya. karena gini, karena seluruh hal yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi ini, kebencian terhadap Islam, simbol-simbol Islam dan lain-lain, itu kan sudah 7 tahun, sekarang udah 8 tahun. Itu bukan oke, gitu, tapi ya oke, tapi problemnya bukan di situ. Jadi dalam main catur itu yang penting langkah sampul namanya. Langkah sampul yang dikeluarkan Jokowi yang sekarang ini adalah untuk dia bisa diperpanjang atau jadi 3 periode. Ini yang rakyat harus aware, harus cepat. Jangan sampai terlanjur Jokowi diperpanjang, rakyat baru sadar, kemudian jadi chaos. Nah, kalau chaos kan kita akan mengalami satu setback yang besar, bangsa ini kembali seperti tahun 98, kerusuhan di mana-mana. Tapi seperti ini loh, tampaknya untuk referendum pun itu juga harus melalui DPR pastinya, begitu kan ya. Kembali lagi ke partai politik tapi maksudnya referendum itu suatu metode yang benar gitu, Mas. tapi keputusan untuk referendum juga ditentukan oleh DPR, begitu loh kan Bang Syaganda, yang menyetujui bahwa oke, kita akan melakukan referendum. Nah, sementara DPR-nya ini, which is partai politiknya ini kan udah kayak apa ya kalau referendum itu akan dibuat oleh MPR ya. MPR karena dia yang akan mengamandemen. Ya, jadi amandemennya itu oke, perpanjangan itu melalui referendum ya, atau perpendekan melalui referendum itu MPR. Tapi MPR dan DPR ini kan setali 3 uang ya, isinya orang-orang partai politik yang saat ini tuh sudah seperti kayak apa ya, udah kayak lagu itu ya, ingin bulan tinggal pesan, ingin bintang tinggal. Jadi semua maunya rezim kayak diturutin semua begitu loh, Bang Syaganda, termasuk. Betul, makanya gini, sekarang kan kita ini kan rakyat ini hanya bisa menyuarakan kebenaran, menyuarakan konstitusi, menyuarakan cita-cita founding fathers agar bangsa ini menjadi bangsa yang civilized, beradab. Ya, tapi kalau elit-elitnya itu pengen seperti zaman kolonial, ya apa boleh buat, kita tetap akan menjadi akan menjadi diametral antara rakyat dengan elit kan. Jadi saya nggak ngebayangkan ini nantinya seperti apa jika isu ini terus dipaksakan, nanti kemudian Presiden Jokowi yang dipilih rakyat 5 tahun tiba-tiba memilih dirinya sendiri oleh DPR, begitu ya, menjadi ditambahi jabatannya. Yang lebih parah lagi, MPR juga memilih dirinya sendiri, bukan rakyat loh yang milih ya, memperpanjang dirinya sendiri gitu ya, memperpanjang masa jabatan dirinya sendiri. Jadi ini seperti apa ini sebenarnya konstitusi? Sebagai negara hukum tentunya kita harus menjunjung tinggi konstitusi, seharusnya ya Bang Syaganda ya. Akan lucu tampaknya ya kalau memperpanjang diri sendiri gitu ya, MPR, DPR begitu. Iya, bukan, mereka ini memang tidak peduli lagi dengan etika, norma, kemudian nilai-nilai. Ya nggak peduli kelihatannya. Makanya kita menuntut aja. Saya menuntut referendum. Ya, referendum. Usul yang menarik ini Bang Syaganda, tapi ya kita lihat sajalah sampai di mana apakah ada partai-partai yang masih abstain ini ya, masih menolak ini, karena kan keputusannya harus cepat ini. 2023 kan sudah jadwal pemilu seperti yang disepakati Februari 2024 harus dilakukan. Jadi isu ini to be or not to be-nya dibahas sekarang nih ya. Nah, akan segera ketahuan apakah kita harus meminta juga kepada Dewan Perwakilan Daerah yang dalam hal ini adalah bagian daripada MPR nanti yang memutuskan ya, untuk menarik diri ya, untuk betul-betul tidak masuk pada politik kartel ya, yang membagi-bagi kekuasaan tanpa memperhatikan aspirasi dan mereka sejati sebagai wakil rakyat. Ya kita lihat sajalah apakah nanti ini akan terus diperpanjang, presidennya diperpanjang, MPR DPR-nya diperpanjang, tapi gubernur-gubernurnya PLT nggak ikut diperpanjang. Jadi Anies nggak ikut diperpanjang. Baik, lucu-lucuan aja deh. Makasih nih Bang Syaganda ya sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Thank you pemirsa
Ya, jangan takut rakyat Indonesia, tegakkan keadilan, kebenaran, rebut ini bangsamu sendiri. Jangan Merdeka! tunduk pada penghukum. Merdeka! Baik, terima kasih. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.